morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning teachers, good morning my friends, good morning everybody, how are you? I'm fine. Halo sahabat Kanisius, tetap semangat ya. Nah, sahabat Kanisius, bagaimana kabarnya? Tentu kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sahabat Kanisius kita akan belajar bersama tentang pecahan. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa bersama-sama. Nah, sahabat Kanisius, kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Dan juga jangan lupa siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami semua. Dan di hari ini kami akan belajar bersama, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat Kanisius, ada yang masih ingat apa itu pecahan? Tentu sahabat Kanisius pernah belajar pecahan di kelas sebelumnya ya. Maka dari itu, sekarang kita akan mengingat-ingat lagi apa itu pecahan. Nah, di sini Bu Ruri memiliki contoh. Perhatikan contohnya baik-baik ya. Ada satu loyang pizza. Pizza ini akan Bu Ruri potong menjadi 7 bagian sama besar. Kemudian, satu bagian pizza dari 7 bagian yang ada akan Ibu berikan kepada Cika. Kita dapat menuliskan bagian yang diberikan pada Cika dengan lambang pecahan 1/7 atau bisa juga dibaca 1/7, di mana 1 disebut sebagai pembilang dan 7 disebut sebagai penyebut. Begitu pula sama halnya dengan yang diberikan ke Dimas. 2 bagian dari 7 bagian keseluruhan yang kemudian bagian tersebut dapat kita tuliskan dalam bilangan pecahan 2/7. Dari penjelasan tadi, apakah sudah ingat kembali apa itu pecahan? Ya, benar. Pecahan dapat diartikan suatu bagian dari keseluruhan bagian yang ada. Sahabat Kanisius, sampai di sini sudah paham ya? Bu Ruri yakin pasti paham karena sahabat Kanisius pintar-pintar. Sahabat Kanisius, pecahan dapat pula diartikan sebagai bentuk pembagian. Misalnya, Vita memiliki 1 keping kue. Kemudian, kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Vita mengambil 1 bagian untuk dimakan. Sahabat Kanisius, adakah yang tahu berapa nilai pecahan dari kue yang dimakan Vita? Berapa? Ya, benar. 1/4 bagian. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A/B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara pembilang dan penyebut, kita dapat sisipkan kata per. Misalnya, 1/4 atau 1/4. 3/5. Jika terdapat pecahan A/B, dapat diartikan pula sebagai A dibagi B. Sahabat Kanisius, sekarang kita akan belajar bagaimana membandingkan suatu pecahan. Kita akan membandingkan pecahan 2/8
dengan 5/8? Apakah 2/8 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 5/8? Apakah sahabat Kanisius sudah ada yang tahu bagaimana caranya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan gambar. Bu Ruri punya seloyang pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian kita ambil 2 potong pizza yang artinya 2 potong pizza ini bernilai 2/8. Setelah itu kita ambil lagi 5 potong pizza yang artinya 5 potong pizza ini bernilai 5/8. Kita bandingkan pizza 2/8 akan jelas terlihat lebih kecil dibandingkan dengan pizza 5/8. Sahabat Kanisius, setelah belajar pecahan tadi, Bu Ruri punya 2 soal yang bisa dikerjakan sahabat Kanisius semua di rumah. Soalnya seperti berikut. Sahabat Kanisius, hari ini kita sudah belajar cara menuliskan dan membaca pecahan dalam bentuk A/B dan cara membandingkan 2 bilangan pecahan dengan cara membandingkan penyebutnya. Nah, sahabat Kanisius, setelah belajar pecahan tadi, bagaimana perasaan sahabat Kanisius? Apakah senang? Apakah sedih? Atau masih ada yang bingung? Semoga semuanya senang ya. Dan apa yang kita pelajari tadi bisa berguna untuk sahabat Kanisius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat Kanisius, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Dan kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sahabat Kanisius, siapkan sikap dan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami belajar dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sahabat Kanisius, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan ingat, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Bye!